Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, alhamdulillah, sehingga dengan nikmat kehidupan dan umur tersebut kita bisa hadir di rumah ibadah ini untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, seterusnya yang sama kita hormati pembina asrama pondok, para santri yang hadir rahimakumullah. Kembali pada malam ini kita berada di rumah ibadah ini untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat maghrib, sholat sunnah, dan kita duduk di majlis ilmu, majlis yang dirahmati Allah, dimuliakan Allah, majlisnya para malaikat, dicintai oleh para nabi dan rasul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa hari ini kita di Sumatera Barat khususnya berduka, mulai dari Pasisia dulu banjir, sekarang itu kejadian di mana tuh? Tahu Bu? Galodo. Jadilah Galodo. Terserahlah apa namanya. Bisa Galodo, banjir besar, Aceh, banjir bandang, longsor, tsunami enggak dong, tsunami. Ya supaya enggak mengantuk. Soalnya kan tsunami tadi itu, cuman dibawa ke tsunami galak ya kan. Tsunami enggak. Ya semua itu adalah biidznillah, Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Jadi penting bagi kita jangan sampai kita mencaci alam tidak bersahabat lagi dan lain-lainnya. Bukan itu bahasa yang kita keluarkan. Tapi bagaimana kita untuk bermuhasabah diri. Kenapa itu terjadi? Dia ada hukum sebab akibat. Kalau sebabnya lampu mati, akibatnya apa? Kalau lampu mati, akibatnya apa? Gelap.
kalem, gitu. Itu kan sebab akibat itu. Karena sebab kita makan, perut kita jadi apa? Ya kenyang. Hukum sebab akibat. Jadi ternyata semua itu bukan sesuatu hal yang terjadi, tidak ada punya hikmah dan makna di balik itu. Nah, kita sikapi. Karena ada di sana kita lihat ada masjid, tidak apa-apa, musola tidak apa-apa, gitu kan, tidak habis doh. Nah, diambil hikmahnya, berarti Allah menyuruh untuk selalu kembali kepada masjid. Jangan tinggalkan masjid. Itu kan bahasa-bahasa isyarat yang terkandung di dalamnya. Yang lainnya kan habis tuh. Kan ada musola tinggal, ada masjid tinggal. Karena Ramadan dulu ramai, habis Ramadan masjid musola tinggal. Kan bisa saja itu peringatan bagi kita. Kalau dalam Al-Quran, kenapa gempa terjadi, banjir terjadi, longsor terjadi, semua itu kalau merujuk kepada Al-Quran, zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, terjadinya kerusakan di darat dan di laut itu adalah karena perbuatan tangan manusia. Nah, balik ke situ. Kita sedih, iya. Berduka, iya. Tetapi perlu muhasabah diri. Ndak cukup sedih saja doh. Muhasabah diri ya, sababnya. Karena jarang terjadi seperti itu. Malahan konon kabarnya sekali sekian puluh tahun atau ratusan tahun terjadi. Jadi kalau Allah melihat, menyampaikan dalam Al-Quran terjadinya kerusakan di darat dan di laut, ulah perbuatan tangan manusia. Biasanya kalau banjir itu sebabnya tuh hujan labe, longsor, tanah itu dah rapuh. Kenapa dia? Karena hutan yang menahan kayu-kayu nang gadang itu ndak ada oleh do. Dia lunaknya rapuh, dia habis kan? Ya terjadilah. Jadi kok kada tabang hutan tu silakan, tapi tanam kembali hutan yang kuatnya. Nah, itu yang penting. Jikalau ndak, ya akibatnya seperti itu. Dan itu Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lah nampak kebinasaan, kerusakan di darat, di laut. Di darat itu ya di hutan, ataupun di tempat-tempat pemukiman. Bah mangkok banjir masuk ke rumah awak, ya udah habis tadi semen sadonyo. Air itu ndak ada sampai keluarnya lado. Atau sampai lewat air itu ndak ada, ditutup, terjadi banjir. Nah, ya air itu tentu kamanyo yang rendah nyampai ke situ. Jadi tangan manusia. Maka kembalilah. Jadi kalau ada yang menebang hutan secara liar, maka bertaubatlah, jangan dilakukan itu lagi. Dan setelah kita telusuri, kita tinjau, kita lihat, dan memang itu terjadi. Itu di dalam rimbuh gadang itu, dalam hutan itu sinsonya tuh. Kita tahu. Sinso tahu ya? Tempe nabang tuh dibabat habis dengan itu. Kalau datang nanti polisi hutan, kan ada pengaman-pengaman itu dari pihak-pihak keamanan, teleponnya, oh aman, tolong tenang dulu, nggak sehari kok, ada pengawasan. Ya diam, nanti pergi, mulai lagi.
Dan itu memang ada kenyataan. Kita tahu. Tidak usah sebutkan di mana tempatnya. Jadi sebab itu mari kembali. Kita berdoa, berharap mudah-mudahan tidak terjadi kembali musibah-musibah yang besar. Malahan sewaktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu terjadi gempa di Mekah. Beliau berkhutbah, "Ma'asyiral muslimin, andaikan terjadi gempa sekali lagi, saya keluar dari tempat ini. Barangkali musiko." Kenapa seperti itu? Berarti sudah ada maksiat, kesalahan, dosa yang dilakukan oleh manusia. Ditanya oleh sahabat, kalau seperti itu, engkau lari dari takdir. Ya, saya lari daripada takdir menuju takdir yang lain. Hati-hati. Jadi mari kita jaga hutan kita dengan baik agar tidak terjadi musibah, bencana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antara penyebab itu kata Allah adalah karena manusia kurang bersyukur atas nikmat dan karunia Allah tersebut. Hutan yang begitu hebatnya tidak disyukuri. Itu akibatnya tu. Karena Allah telah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum. Ma yaf'alullah bi'azabikum. Kenapa Allah akan mengazab kamu? Jadi Allah tidak akan mengazab kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka ada ziyadah situ. Aku akan tambah, kata Allah. Jadi syukuri. Makanya jangan membuang sampah sembarangan. Jadi para gadis-gadis yang tinggal di komplek ataupun di luar komplek, jangan sampah dimasukkan ke selokan, ke dalam banda. Iko sampah babuang ke banda tu. Tatutui banda tasumbehnya. Pas ayah gadang hari hujan, naik ayah itu wajar saja. Itu dah biasa itu. Kenapa? Jalurnya udah ditutup. Kan caranya seperti itu. Jadi kalau ada membangun, buat bagaimana air itu jangan sampai terhalang. Kalau enggak, nya pasti masuk ke dalam rumah. Mana tampe narandahnya masuk ke situ. Iku buat bian sadonyo di muka rumah itu. Buat taman-taman di sana, tempat air-air. Jadi pas curah hujan tinggi, air masuk. Aman kita, enggak naik ke rumah dong. Jadi karena manusia tidak bersyukur. Begitu kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullah bi'azabikum. Kenapa Allah akan mengazabmu? Jadi Allah tidak akan mengazab kita dengan bencana-bencana itu kalau bersyukur. Jadi mari kita untuk selalu mensyukuri atas nikmat dan karunia yang Allah berikan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang wafat, yang meninggal itu dibalasi oleh Allah dengan syahid. Karena kejadiannya pada malam hari sedang lalu. Banyak rumah yang hanyut, ada yang tak ketemu, ada yang ketimbun sampai sekarang. Syahid. Kan ada beberapa golongan yang syahid itu jalan ketimpa batu mati, syahid itu. Sarang jalan awak diampuk di batu langsung mati, syahid. Meninggal dalam keadaan sakit, syahid. Tenggelam, syahid. Syahid itu banyak bagiannya. Bukan hanya ibu-ibu yang wafat meninggal melahirkan saja yang syahid. Medan perang itu jelas syahid kubra besar itu. Banyak syahid itu. Jadi penting bagaimana kita untuk selalu menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya agar Allah memberikan
yang terbaik juga kepada kita. Kalau kita syukuri atas nikmat dan karunia Allah, maka Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sudah biasa, sudah hafal bagi kita itu. Yang kedua, kenapa manusia itu sering dapat musibah, ditimpa bencana, malapetaka dan segala macamnya? Penduduk bumi itu sudah banyak yang ingkar, kata Allah seperti itu. Lihat dalam Al-Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat yang ke-58. Jadi karena keingkaran manusia terhadap aturan-aturan Allah, maka datanglah musibah, berbagai macam bencana. Jadi jangan disalahkan, oh ini, salah itu, salah ini. Kadang-kadang kan suka mengkambing hitamkan kejadian-kejadian alam tidak bersahabat lagi dan lain-lain. Jadi karena penduduk bumi, masyarakat, manusia telah banyak yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari aturan-aturan Allah. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Dan itu kan sudah biasa sekarang itu. Tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Kemaksiatan merajalela, kemungkaran menjadi jadi, pembiaran di mana-mana. Banyak. Sedih kita. Kalau dilihat banyak pelaku-pelaku maksiat itu dari golongan-golongan Islam, agama lain Islam, tapi maksiat jalan taruiyo. Padahal Allah telah mengawasi kita. Wa in min qaryatin illa nahnu, tiadalah suatu negeri, suatu tempat, suatu kampung yang penduduknya semuanya itu durhaka atau sebahagiannya, illa, kecuali kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami kepada manusia tersebut. Dulu kan ada kejadian, kita tahu itu, kalau di Palu itu kan di blender itu, pada tanah karih di situ, perumahan kue, tidak mungkin terjadi itu. Ditelusuri, ternyata maksiat di sana banyak. Tuh LGBT, tidak LPG dong, LGBT. Bara situ angkanya sampai ke kita 1000 orang sedua. Bayangkan itu. Padahal perbuatan itu adalah perbuatan maksiat. Dari dulu sudah dikutuk. Dari zaman Nabi Lut udah dikutuk itu, tidak boleh. Sunnatullahnya laki-laki, perempuan ke laki-laki. Aku ada laki-laki, suku juga laki-laki. Bayangan itu. Itu bukan perbuatan manusia. Binatang saja tidak mau itu. Tidak ada kambing jantan sama kambing jantan, tidak ada. Tengoklah itu. Kamu belum ada kan penelitian? Tidak ada. Sapi betina sama-sama sapi betina, tidak ada. Ini manusia punya akal diberikan Allah. Itulah program-program Yahudi yang dikembangkan. Awak satu lo di situ, di Sumatera Barat. Bukan tidak ada LGBT, banyak. Bara banyaknya. Ibu tahu tak di Sumatera Barat bara 50.000. Itu tahun bara, tahun 2006 balik. Saya ada data ini. Allah masih sayang ke awak. Kok di blender sumbar kok sedolah kan habis itu.
Tapi tidak. Ya mungkin berkat doa-doa para orang-orang soleh. Awak lain masih rajin ka surau ka rumah saji. Mari kita jaga itu, agar apalagi anak-anak muda awak, remaja-remaja awak, paling payah membawa ke surau gini kok. Coba tengok saja. Kalau tidak ada wirid remaja, tidak ada ke masjid dia. Ikut dalayado mungkin dari pondok sajonya kok, dari asrama. Dan ikolah hilang le cicik kok. Lekan luarnya kok. Dia tidak merasa tidak perlu. Merasa tidak perlu. Padahal duduk di majelis ilmu mendengarkan pengajian itu, kok nyampangnya meninggal, itu syahid dia itu. Fisabilillah. Salangkah kaki berjalan ke masjid, ke musola, ke majelis ilmu, samo jo puasa setahun, salat malam setahun, salangkah baru itu. Tengok anak-anak kini kok kemana tidak bertahan dia duduk di masjid. Dia lebih bertahan duduk di kafe, di tempat tontonan, di jalan-jalan. Di sini tidak ada tempat lain. Bukan dari luar tadi itu, dari Kuranji tadi itu. Sepanjang jalan ramai, masaji langang. Dan itu tidak perlu ditutup-tutupi. Awak di orang Minang di Siko. Padahal awak kue adat bahasa di syarak kecil awak. Syarak bahasa di kitabullah. Syarak mengatur adat memakai, tapi tidak dipakai. Anak cucu generasi awak tu dah tak bawa dia awak ke rumah saji tu. Kadang ayah jo mandi lagi ke surau ke rumah saji, anak dibiarkan. Itu kan rugi kita itu. Jadi ini kata Allah seperti itu. Boleh dilihat nanti. Kalau memang bapak ibu mau catat silakan. Kalau tidak dengar aja nanti di YouTube-nya. Lah masih duit tu. Baik. Al-Quran surah Al-Isra ayat 58. Tiadalah suatu negeri penduduknya yang telah durhaka kecuali kami binasakan. Dan itu kata Allah seperti itu. Jadi kalau ada penduduk yang durhaka dibinasakan, itu biasa. Kenapa? Karena memang begitu sunatullahnya. Kalau tidak ingin dibinasakan, taat ke Allah. Cari lihat generasi-generasi yang dibinasakan itu. Zaman Nabi Nuh kan dibinasakan, dihancurkan. Kenapa? Keingkaran, tidak patuh, tidak taat. Zaman Nabi Lut dibalian bumi itu. Kenapa? Keingkaran. Tidak ada lain daripada itu. Rombongan Fir'aun dibinasakan. Kenapa? Karena keingkaran. Kayu benar awak dibinasakan, ditenggelamkan dalam bumi. Kenapa? Karena keingkaran. Boleh dilihat nanti ada kitabnya itu, kehancuran umat-umat terdahulu karena kedurhakaan semuanya. Tidak ada lain daripada itu. Jadi oleh sebab itu, agar kita tidak mendapat hal-hal yang sifatnya azab, musibah dan bencana itu, maka lakukan ketaatan kepada Allah. Itu teguran. Allah tegur kita itu. Jadi yang suka menebang hutan secara liar, kayu-kayu tu jadi tabang joleh, tanam beliak, jago, lelok. Karena yang merasai bukan di bawah. Hutan kan hancurnya dia teh di hulu sungai itu. Ketahanan tu tidak boleh, longsor. Jadi mari kita jaga. Jadi yang kedua, kata Allah seperti itu, ulama tugasnya mengingatkan sesuai dengan porsi kita. Penguasa, pejabat, pemangku wewenang, itu wewenangnya, kewajibannya mencegah. Jangan melindungi orang yang berbuat maksiat. Kok di backing lo guys? Batruk-truk keluar dari hutan tuh, ada backingan di situ. Karena di kampung Ambo seperti itu, Bu. Bekoh lah, terjadi longsor, lah bencana.
ala banjir, ala bisa dolanyo baru ribui. Oh, sampai saya jalih-jalihnya balik ke asalnya balik. Itu caranya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi ini para adik-adik remaja ini kok menjadi pejabat besok, punyuan kekuasaan awak tu mencegah kemungkaran. Jangan awak melindungi kemungkaran. Itu sama awak tu soalnya doleh junyo tu. Ini kata Allah seperti itu. Jadi wa in min qaryatin illa muhlikuha qabla ayyamil qiyamah au mu'azzibuha azaban syadid. Jadi tiadalah suatu negeri yang penduduknya durhaka melainkan kami binasakan sebelum apa? Sebelum hari kiamat. Jadi sebelum hari kiamat binasanya dulu. Kenapa? Karena kedurhakaannya. Kita berselindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan seperti itu. Bapak Ibu, kalau ada orang yang berbuat dosa, berbuat mungkar, berbuat durjana, berbuat maksiat, padiasalah, kan dakwah dah mah. Kan dak keluarga kami doh. Kan dak den doh. Iyo ndak awak doh, tapi awak kanai percikannya. Azab musibah bencana tu datang ndak inyo saja yang nyobai hero. Kasa doa lahe yang ada situ. Contohnya awak nanya kapal. Ini kapal Indonesia kok. Indonesia kok sedang nanya kapal, DT kapal kok. Awak sedang balai ya. Di Tangalawi. Tangalawi itu. Ada sekelompok orang yang berbuat dosa, nyulubangi kapal tu. Kadipadianya melubangi kapal tu atau awak cegah. Kalau awak cegahnya berang ke awak. Malah nyawanya penjaro ke. Lah dicegahnya nyawanya penjaruan, awaknya salahan. Kalau dibiarkan lambat laun air akan masuk. Akhirnya kapal itu penuh dia iya. Nan mati tenggelam sia. Inyo saja. Indah sadua lahe penduduk kapal itu abi. Tenggelamkan itu. Dan itu memang hukum sunatullahnya seperti itu. Jadi langkahnya cegah. Nah, ini yang dikasih oleh Nabi, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau ada nampak kemungkaran, cegah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu, dengan wewenangmu. Pejabat awak wali kota, kalau ada nampak di kota awak tu kemaksiatan, kemungkaran, cegah, buat perda, buat aturan. Nah, gitu caranya. Oh, polisi awak atau penegak hukum kalau nampak kemungkaran, punyuan wewenang awak tu cegah. Kalau ndak, iya bapak kena. Setidaknya dosonya. Oh, di rumah awak tu, lingkungan awak, di RT awak tu apa dia selenya? Kan inyo tu mah. Nyo apa dia ndak Pak RT? Pak RT-nya tu kanai doso. Batu karena ndak dicegah. Oh, ada di samping rumah ibu orang berbuat zina. Janda kembang membawa laki-laki ke rumah tu tanpa ada ketentuan-ketentuan syariat. Berbuat zina di rumah tu. Bu, terang bu. Berbuat zina di rumah tu. Apakah dia saja yang berdosa? Enggak, sampai puluhan rumah. Sampai puluhan rumah kiri kanan muka belakang kanai dosa. Batu enggak disegah. Jadi kalau ada janda yang membawa laki-laki, janda kembang membawa laki-laki ke rumah tu, atangkok saja bawa akan tu kuah. Itu caranya. Kena usianya situ. Daripada awak kena imbasnya. Itu yang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi itu. Fa in lam yastati' fa bilisani. Bu, ada yang tanya, Bu, boleh, Bu? Bisik-bisik Ibu mah. Ya, bisik-bisik itu kalau tanya boleh. Kalau tidak tanggup, tidak sanggup, tidak taluk dengan kekuasaan, awak tidak punya kekuasaan, awak tidak pejabat, awak tidak wewenang. Pamilisani dengan lisan, tamuinya situ. Itu tidak baik, itu tidak suamimu, nikah. Kau tidak jamu kemari. Itu judi,
jangan lakukan. Itu caranya. Kalau ada maksiat cegah. Kalau ada anak-anak nampak main judi di luar itu, di kedai itu, cegah. Nampak di bapak, nampak di ibu, cegah. Mata bapak ibu itu akan dihisap kalau nampak di padian. Jam solat, nampak anak sedang duduk di kedai itu, ibu pergi solat, ibu padian, ibu akan dihisap. Batu membiarkan, ajaknya. Itu caranya. Oh, ndak anak awak, itu ibu berselindung namanya tu. Di balik anak ndak anak awak. Bukan anak awak ndak anak awak doh. Kalian anak orangnya ndak, ajaknya solat. Itu caranya. Jadi sekecil apapun kemungkaran cegah, apalagi kalau besar. Saya lihat gini itu, narkoba ndak tanggung, LGBT, pergaulan bebas, masya Allah. Hati-hati, sedih wak ini ngobain. Dan semua itu adalah pengundang bencana. Hati-hati kita. Ini Allah yang menyatakan. Jadi kalau ada nampak mungkar, maksiat, dosa, cegah dengan kekuasaan. Kalau tidak talok dengan lisan, nasihat. Kalau ustaz, ya ceramah. Jangan berbuat maksiat, jangan dekati, jangan lakukan. Para gadis-gadis kalau keluar dari rumah tutupi aurat. Ini caranya. Kalau tidak berdosa. Dosonya bukan kamu saja yang kena, orang namanya calik bagi dosa. Apalagi kalau posting lo di Facebook. Anu itu? Facebook. Atau di Twitter. Itu. Atau di TikTok. Itu sepanjang hidup dosa. Jadi kalau ada gambar-gambar kalian atau video-video, foto-foto yang diposting di media sosial tuh membuka aurat, tarik sebelum mati. Tarik. Yang laki-laki kalau ada adik-adik awak sampaian kayak gitu. Cepat tarik. Sebelum meninggal. Kalau ndak keburu meninggal, dosa jariah akan dihampuan dosa tarui kawa walau sudah terbaring di alam kubur, alam barzah. Jangan sembarang-sembarangan saja yang posting-posting, yang mengumbar-umbar aurat. Ini tugasnya kita, para guru, para dosen, sampaikan kepada mahasiswa hawa, pada santri-santri kita, agar tidak merajalela maksiat dan bencana. Fa'il lam yastati', kalau ndak jo sanggup, kata Rasul, fa biqalbi, cegahlah dengan hati. Dengan hati itu artinya doa, mohon kepada Allah agar terhindar dari maksiat itu, terjauh keluarga kita, diri kita, santri kita dan lain-lainnya. Wa dzalika adhaful iman, kata Rasul. Itu selemah-lemahnya iman. Itu yang paling lama tuh, doa. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, ini mengingatkan kembali agar kita jangan lakukan kemaksiatan, supaya bencana demi bencana, musibah demi musibah, malapetaka demi malapetaka akan terhindar. Itu yang kedua, karena penduduk bumi telah banyak yang ingkar kepada aturan Allah. Kadang orang kata solat, tak solat. Solat kadang-kadang laki-laki, kadang-kadang kali seminggu saja di Jumaat. Ada 2 kali setahun bagai Idul Fitri, Idul Adha. Because satu seketik because bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk yang ketiga, kenapa musibah itu banyak selalu silih berganti datang? Karena manusia telah banyak berbuat zalim. Berbuat zalim.
Ya, terhadap diri, terhadap orang lain. Wa zalimun la yantahi, hadisnya. Sifat dan sikap zalim yang tiada henti-hentinya, yang selalu kezaliman demi kezaliman. Tidak boleh, hati-hati. Kadang-kadang menyapu bagai ke halaman tetangga, contoh di tempat lain. Kok contoh-contoh di komplek kayak gitu. Coba seperti itu. Kadang membuang malatan sampah di pagar. Kalau 3 minggu baunya masuk ke rumah orang. Zalim itu. Dengan apa? Dengan bau sampah. Baralik. Baralik aku boleh hancur gua. Sampai jam 2 malam organ bagai. Jam 3 malam organ. Orang kalau tetangga sangat mengecek Jawa tu nyo. Takut tersinggung lah beko. Itu zalim kita namanya itu. Kadang-kadang awak ni nyanyian orang tu nak mengerti tu. Tak antapur nyanyian tu. Itu zalim itu. Makanya ibu-ibu kalau kawarale, kau minantu nantinya, toto kalau do papa nak menambah tu kan, barale awak, buat perjanjian yang tukang organ tu, bang, ambo kontrak, ambo sewa, tiada syarat, tu pak senyo, satio solat berhenti, siap, besok lah itu, biduan tak boleh pakai rok bupati, engke rok tinggi-tinggi, baju sekwilda sekitar wilayah dada, tak boleh ya. Sopan. Batu pak, kami ada semando, ada nenek mama, ada ipa, ada bisan, ada nang ketik, ada nang gadang. Kami punya malu. Awak aturnya, ndak awak lah nyatur roh. Lepas maghrib berhenti. Nampaknya jam 6 titik. Oh ndak bisa ada pak, ambo cari yang lain lah. Awak kan bayi ya. Awak kan nyogaan doh. Banyak organ sampai lain. Nyanyinya nyanyi yang nuansa membawa keimanan. Amati saya lebuk saja, cari saya gambus jadi ya. Itu sering cari gambus. Apa ni orang lawak? Karena itu nanti akan dihisap sadonya. Bapak ibu barale itu kan sunnah tu. Bagi makan orang tu pahala bagi bapak ibu tu. Tapi ada orang maksiat yang datang ke situ. Boleh kalau datang meja-meja judi sampai malam minuman kare, itu sudah wala talbisul haq bil batil. Itu ayatnya tu. Jangan dicampur adukkan yang hak dengan yang batil. Kan sudah jelas. Nikah itu sunnah. Menghadiri undangan tu wajib. Banyak ibadah yang kita lakukan di situ, silaturahmi kita. Tahu-tahu didatangi dengan cara-cara yang mungkar. Itu kan yang mungkar itu. Sampai malam, itu zalim itu. Enggak boleh. Nah, jadi kalau ada yang kabarale silakan, tapi atur saja caranya. Jangan sampai melanggar hak-hak tetangga atau hak-hak orang lain. Kadang baralik tengah jalan bagai risiko tidak ada tempat lain gitu kan. Allah memutas orang, maaf jalan anda terganggu, ada pesta, mengelilingi orang, mengutuk orang sepanjang jalan dua itu, sepanjang itu rusuh itu. Kau tidak di gedung benar, awak aman. Jadi cari-cari yang aman lah, karena nikah sunnati, nikah itu sunnah ibadah. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan berbuat zalim. Zalim terhadap diri. Ini para remaja, ukuran lalok-lalok yang bertanggang saja main HP. Boleh HP di pondok dia asrama? Enggak ya? Syukur alhamdulillah. Lain tak boleh. Tak boleh tidur. Itu zalim terhadap diri namanya itu. Wala tuzlamu anfusakum. Janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri. Jangan jatuhkan diri kita kepada jurang kehancuran. Karena azab dan siksanya nanti berkepanjangan. Nikmat dunia kan sebentar. Sebentar seumur kita.
Tapi sementara siksanya luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kezaliman demi kezaliman banyak terjadi. Kadang-kadang dalam jual beli, mengalih, kadang terhadap orang lain, terhadap teman, terhadap macam-macam lah. Maka kita hindarkan sifat dan perbuatan-perbuatan zalim itu, kita jauhi agar Allah memberikan keselamatan kepada kita. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-45, surah ke-22, faka'ayyam min qaryatin ahlaknaha, berapa banyak kota-kota yang telah kami binasakan penduduknya, kata Allah, wahya zalimatun, karena mereka itu telah banyak berbuat zalim. Jadi mari kita bermuhasabah diri, hindarkan perbuatan-perbuatan zalim, jauhkan perbuatan-perbuatan yang ingkar, dan jauhkan perbuatan-perbuatan tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka syukurilah nikmat Allah, jangan lakukan kemungkaran, jangan lakukan kezaliman. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Kita berharap saudara-saudara kita yang mendahului kita itu semoga dibalasi dengan pahala, kebaikan, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah kita kembalikan kepada Allah, karena Allah yang kuasa atas segala-galanya. Alfu minkum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.